Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, pada beberapa konten sebelumnya kami telah membahas soal jenis canang. Hari ini saya akan bicara mengenai Banten, Dapetan, dan Sesayut Oton. Walau pada konten otonan minimalis kita telah menyinggung beberapa hal dari Banten Oton, tetapi secara spesifik kami akan mengundang narasumber lain untuk membahas Dapetan dan Sesayut Oton. Di sebelah kanan saya telah hadir I Gusti Agung Istri Purwati, seorang penyuluh agama yang akan mencoba menjelaskan, menunjukkan proses bagaimana kita bisa menyusun Dapetan dan Sesayut Oton, dan sekaligus barangkali akan menyinggung apa makna di balik semua itu. Om Swastiastu, Bogong. Oke, kembali kita bertemu. Matur suksema dari Yuda Triguna Channel karena telah bersedia berbagi kepada sedharma kita di seluruh Indonesia. Hari ini Titiang ingin mendapat penjelasan mengenai Banten Dapetan atau dan Sesayut Oton. Bisa dijelaskan apa masing-masing itu? Ya. Suksema sudah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan, terutama umat Dharma dimanapun berada yang menonton Yuda Triguna Channel. Semoga apa yang akan saya sampaikan ada manfaatnya nanti. Baiklah, Banten Dapetan ini adalah inti dari semua ayaban. Jadi seberapapun besar ayaban itu pasti ada dapetan di dalam. Nah, dapetan ini adalah bentuknya seperti ini. Jadi hanya satu buah tumpeng. Ya, jadi sebuah taledan di mana sudah ada rake-rake, sebagaimana sudah saya jelaskan. Inti dari rake-rake itu adalah tebu, pisang, kemudian bantal, tape, jaje ginel, jaje uli. Nah, itu tidak boleh tidak. Kalau ada tambahan lainnya, silahkan. Kalaupun tidak, segini sudah cukup. Jadi di sini saya tambahkan sedikit. Kemudian ada rerasmen yang terdiri dari kacang saur dijadikan satu wadah, gerang taluh dijadikan satu wadah, kemudian tuung timun dijadikan satu wadah, kemudian di sini ada pelas. Pelas ini berisi unsur laut dan unsur darat. Jadi ini sebenarnya melambangkan Maituna. Maituna dalam pancema. Ya. Jadi disinilah dia terjadi pertemuan antara Purusa Pradana, energi dari feminin maskulin di sini. Kemudian di sini kita tambahkan dengan sampian jahat. Nah, mungkin kalau kita bisa kenapa disebut sampean jahat? Karena di sini menjahat. Di sini ada jahatnya. Ada jahatnya, jahat kokoan namanya. Jadi mungkin kalau tidak sempat membuat, di pasar-pasar sudah banyak yang menjual. Bentuknya mungkin berbeda, itu tergantung seni dan kreativitas. Jadi bentuk sampian itu tidak mesti harus begini. Tergantung kreativitas dan seni seseorang serta dreste setempat. Jadi perlu saya tekankan di sini bahwa di dalam membuat Banten tidak ada kata harus, tetapi sebaiknya. Begitu. Jadi di sini kita tambahkan sampian dapetan, kemudian kita tambahkan sebuah penyeneng. Nah, dan sebuah canang genten. Walaupun di sini berisi hiasan seperti ini, tetapi di dalamnya hanya berisi porosan saja, tidak ada tambahan lain. Disebut dengan canang genten. Mungkin kalau istilah lainnya canang gede begitu ya, karena dibuat lebih banyak bunganya, lebih besar jadinya. Nah,
dapatan ini tidak akan lengkap tanpa ada sode. Karena dapatan ini simbol lingga, Ya. sodenya simbol yoni. Nah, lingga yoni selalu Ya. di mana-mana muncul itu. Nggih. Ya. Karena Banten itu adalah semua menyatukan unsur positif dan negatif dari semua unsur panca mahabhuta maupun alam semesta. Ya. Inilah yantra dan tantra itu menyatu di dalam Banten, begitu. Jadi di sini ada sode, penek 2. Kemudian boleh raka-raka boleh ditambahkan dari yang tadi. Ya. Nah, Ini kemudian sifatnya tambahan, Tambahan. menurut kemampuan. sesuai kemampuan. Ya. Nggih. Nah, di sini raka-rakanya juga seperti itu. Kalau misalnya ada daging ayam, boleh ditambahkan. Ya. Tetapi kalaupun tidak ada, tidak apa. Ya. Karena di sini sudah lengkap unsurnya. Begitu. Unsur minimalisnya sudah ada. di Sudah sini. ada. Jadi tidak mesti harus 1 ekor ayam panggang, tidak mesti harus Ya. seperti itu. Kemudian kita tambahkan sampian soda yang sederhana, mungkin agar bisa ditiru pembuatannya Ya. oleh ibu-ibu di rumah yang baru belajar Ya. mungkin. Kemudian juga ditambahkan dengan sebuah canang genten. Nah, ini sudah ayaban oton yang sederhana. Kalau mau menambahkan sesayut Ya. sebagai suatu pengharapan, karena sesayut itu adalah suatu harapan yang ingin kita dapatkan Ya. dari kita mempersembahkan Banten. Ya. Apa yang kita inginkan? Misalnya kita ingin mendapatkan kesucian, Ya. kebersihan Ya. secara lahir dan batin, maka kita tambahkan sesayut pebersihan. No, kalau Begitu. kita ingin Kalau- bersih, Kalau kita ingin menyucikan diri biar Menyucikan bersih diri, secara ya. lahir dan batin, kita tambahkan sesayut pebersihan. Sesayut ini paling sederhana dan paling banyak digunakan. ya. Ya, terdiri dari nasi yang mesuwer, ya, yang digulung seperti ini, kemudian ditambahkan secongger atau tetancem seperti ini, 4 buah, sama rake-rakenya dan juga kacang saur serta pelasnya. Jajan boleh ditambahkan lagi ataupun tidak masalah. Kemudian ditambahkan dengan sampian nagasari dan sebuah canang. Canang gentan juga. Canang genten juga. Jadi setiap item, nah ya, setiap bagian dari Banten niki selalu berisi canang. Nah, Itu yang menyempurnakan dari Banten ini. Kalau dia tidak berisi canang, Banten ini belum sempurna. Begitu. Nih, jadi begini. Kalau hanya satu sesayut. Tapi kalau misalnya ingin supaya mungkin anaknya inguh atau sering marah-marah dan lain sebagainya, bisa sesayut penggalang hati supaya hati anak itu diterangi, mendapat pencerahan Ya. dari ide Sang Yang Widi. Ya. Maka kita boleh menggunakan sesayut penggalang hati. Apa bedanya? Nah, ini sesayut penggalang hati ini terdiri dari sebuah tumpeng. Tumpeng, berisi tumpeng ya. Kulit sesayut berisi sebuah tumpeng, Ya. kemudian ditambahkan dengan sebuah kuangen Ya. yang berisi porosan silih asih sebagai simbol jiwatman. Ya. Nih, sebagai simbol dari ide Sang Yang Widi yang berstana di dalam cahaya, begitu nih. Jadi ini ditambahkan linting. Nanti Ya. ketika natap, Ya. linting ini dihidupkan, Ya. linting ini sudah berisi minyak kelapa. Ya. Nih, nanti setelah selesai natap, abunya ini dioleskan di kening dan di dada. Jadi dengan harapan agar anak itu mendapatkan pencerahan dari pikiran maupun perasaannya. Perasaan. Begitu. Jadi sama seperti ini kita tambahkan Pengalang hati. sesayut pengalang hati. Ya. Begini. Kita tambahkan dengan sesayut nagasari. Ya. Boleh ditambahkan dengan buah kalau ada. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Dan di sini harus berisi ati ayam yang digoreng. Namanya sayur pengalang ati, jadi ada atinya. Pengalang hati. Selain ada Tapi linting, ada harus ayam, boleh bebek? Hati boleh. bebek? Yang penting Oh. ati. Oh, hati. Asal jangan ati babi. Oh iya. Ya, iya, karena iya. itu beda gininya, Ya. penggunaannya begitu. Jadi di sini juga ditambahkan dengan sebuah canang genten.
Jadi ini sudah bisa disebut ayaban poton yang paling kecil. Ayaban, Iya, iya, ayaban. iya. Nah, Jadi bagi kami yang muda, barangkali adik-adik kami yang lebih muda, yang tidak tinggal dekat dengan orang tua, bisa membuat seperti sangat ini. sederhana. Iya. Bisa mencontoh hal seperti ini. Jadi Iya. sekaligus bisa sambil apa namanya itu ulang tahun. Iya, Karena di karena sini ada lintingnya. linting. Kalau tidak bisa membuat linting bisa diganti dengan lilin. Oh, lilin Ya, ulang yang penting tahun. cahaya. Yang penting ada cahaya yang nanti ditatar. Nah, tapi kalau lilin kan nggak bisa dipakai ini. Ada pasti sumbunya itu pasti ada itemnya. Ya, Ketika ya, ini ya. di sumbu itemnya ini kan yang dipakai. dipakai Ya. kan. Oke. Gitu. Aduh, luar biasa ini saya bisa melaksanakan hoton setiap 6 bulan tanpa harus merasa terbebani kan? Tinggi. Ya. Nah, kalau misalnya kita ada kemampuan, Ya. bisa ini dapetan ini berkembang menjadi tumpeng 5, tumpeng 7. Nah, sekarang bagaimana penataannya? Kalau dia akan menjadi katakanlah tumpeng telu. Nah, tumpeng telu berarti ditambahkan peras. Jadi peras dapetan dia. Peras dapatan. Peras dapetan. Nah, niki kalau membuat peras, di sini ada kulit peras 5, ini harus ditekuk. Peras itu artinya mengangkat atau meningkatkan. Ketika kita ingin ditingkatkan atau kita diangkat, maka kita harus memuja atau memohon. Nah, ini disimbolkan dengan apa namanya, metimpuh istilahnya, kaki yang ditekuk. Jadi di sini kulit perasnya ini ditekuk, begitu. Nah, kemudian apa yang ingin ditingkatkan atau diperas? Di sini ada namanya tetukon. Tetukon. Ini benangnya. Tetukon, ya. Terdiri dari base tampel. Ya. Ini ditekuk juga. Nah, base tampel. Ya. Membuat base tampel itu seperti ini. Jadi dua potong sirih, di bawahnya ada selembar daun lawo, kemudian ada sepotong sirih, kemudian ini sirih yang di atas. Kedua sirih ini sudah berisi pamor, ya. Sudah berisi pamor. Ini kemudian ditekuk seperti ini. Ini namanya base tampel. Kemudian dijarit. Nah, inilah base tampel. Kemudian ada beras, ada uang kepeng, Ya. 2, dan ada benang tebus. Nah, fungsinya apa? Di sini beras sebagai simbol kemakmuran, itulah yang ingin diangkat. Kemudian uang sebagai simbol kekayaan. Ya. Dan benang tebus ini berfungsi untuk kita mohon agar dosa-dosa kita, kesalahan kita ditebus. Begitu. Jadi ini tetukonnya berada di bawah kulit peras. Inilah yang ingin diperas atau diangkat dan mungkin dihilangkan. Begitu. Nah, pada peras ini terdapat 2 buah tumpeng. 2 buah tumpeng. Ya, sebagai simbol purusa perdananya. Kemudian ada kacang saur, relasmen. Kemudian seperti biasa, mantau tape, tebu, pisang. Ini tidak boleh tidak. Kalau dia tumpengnya 2, maka pisang yang digunakan pun itu 2. Jadi di sini menggunakan pisang 2 buah, kemudian jaje dina, jaje uli boleh 1. Nah, begini. Kalau ada tambahan silahkan diisi. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, kemudian di sini menggunakan sampiang peras. Nah, mengenai bentuk sampiang sama seperti dapetan, itu tergantung reste, tergantung imajinasi kreativitas seseorang. Ditambahkan dengan canang genten. Nah, ini sudah menjadi tumpeng telu. Kalau ingin menjadi tumpeng 5, tambahkan lagi namanya pengamean. Nah, ini sudah nanti berisi sorohan. Karena sudah menjadi satu soroh dia. Ya. Begitu di sini. Jadi satu soroh itu ketika
ada pada posisi tumpeng Tumpeng 5. Iya. Itu namanya satu soroh. Nggih, sudah satu soroh dia gitu. Jadi di sini tumpengnya tambah lagi 2 menjadi dia tumpeng 5. Kemudian sama bantal tape, tebu pisang. Pisangnya juga 2. Oke, jaja gina jaja uli. Nah, untuk pengambian ini ada namanya tulung pengambian. Yang Nah, mana itu? Niki tulung pengambian. Nggih. Ada yang bentuk seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Kalau yang begini isinya 1. Iya, iya. Isinya 1. Tapi kalau yang bentuknya seperti ini isinya 2. Kenapa berbeda ujungnya? Nah, ini beda drestenya. Begitu. Jadi mungkin ini daerah Denpasar begini, daerah Badung bagian utara begini. Jadi ini tergantung dreste. Iya, iya. Nggih, begini. Nanti ada tipat pengambian. Nah, kemudian ditambahkan nanti dengan tipat pengambian, kemudian ditambahkan juga dengan sebuah penyeneng. Nggih, sebuah penyeneng dan ditambahkan dengan sampian pengambian. Seperti ini dia. Nah, kalau dia sudah tumpeng 5, maka ditambahkan dia dengan sorohan. Nah, ini terdiri dari peras, tulung, sayur. Niki peras terdiri dari 3 lembar janur, peras dengan 2 buah tumpeng. Kemudian ada sesayut kecil dan ada tulung 3 buah. Ini peras, tulung, sayur. Sampiannya sampian tumpeng atau sampian meri kalau dibilangnya sampian meri atau sampian tenggek. Kemudian ini untuk tulungnya itu sampian sode. Kemudian untuk sayurnya ini sampian plaus. Begini ditambahkan dengan sebuah canang. Walaupun ini menjadi satu dengan di sini, tetapi tetap ini ditambahkan canang. Karena nanti ketika akan ngeluaran setelah natap kita akan ngelebar istilahnya. Ini yang akan dikasih ke bawah. Diaturkan kepada semeton 4. Ya, begitu. Ditambahkan dengan kalau ada ayamnya, ditambahkan dengan kaki ayam, kaki sayap dan lain sebagainya. Begini, kemudian ditambahkan dengan canang genteng. Nah, ini sudah menjadi ayaban tumpeng 5 ditambah dengan sesayut ini. Sesayut kebersihan dan sesayut penghalang api. Ini sudah mewah sebegini ya, untuk ukuran biasa gitu. Jadi tidak perlu terlalu harus tumpeng 7, harus tumpeng 9 dan lain sebagainya, dan tidak perlu harus biar ada 1 ekor ayam. Tidak, yang penting kacang saur, gerang taluh, tuung timun itu ada. Inilah yang disebut oton minimalis. Iya. Ayabannya. Saya kira para pemirsa yang budiman, saya telah mendapatkan pengalaman baru, pengetahuan baru, dan barangkali juga pemirsa, karena ketika keluarga milenial sekarang sudah tahu kapan tegak oton, tetapi tidak bisa melaksanakan karena jauh dari orang tua, di rantau dan sebagainya, maka ini adalah tutorial yang baik untuk memperingati kelahiran kita, ya, mengingat siapa yang temurun kepada kita dan mempersembahkan sesuatu agar kita semuanya memperoleh anugerah darinya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan ketika kami ingin melengkapi konten sebelumnya, ya, sode oton dengan dapatan dan sesayut oton. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.